Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwanu fillah, sahabat Puldapi dimanapun antum berada, kisah yang cukup masyhur di antara kita yang menyebar terkait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bergulat dengan salah seorang Quraisy dan berhasil mengalahkan orang tersebut. Namun ikhwanu fillah rahimakumullah, tahukah siapakah gerangan Quraisy yang pernah dikalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata ikhwan fillah rahimakumullah, dalam riwayat dan penjelasan para ulama, orang Quraisy yang pernah dikalahkan oleh Rasulullah SAW bukan satu orang, malah dua orang. Dan ternyata dua orang ini adalah anak dan bapak dan anak, ikhwan fillah rahimakumullah. Riwayat pertama menyebutkan bahwasanya Ibnu Ishaq rahimahullah menyebutkan dulu Rasulullah SAW memiliki salah seorang rekan atau sahabat, termasuk juga bagian dari anggota keluarga beliau yang bernama Rukanah bin Abdu Yazid. Seorang yang bertubuh kekar, berbadan tinggi, ototnya pun luar biasa, namun tetap lincah. Malah diungkapkan beliau mampu mengendalikan unta dengan sangat lihainya. Dan di antara keahliannya itu bergulat. Malah diungkapkan orang ini belum pernah ada yang mengalahkan sekalipun. Tidak ada satupun orang yang mampu membalikkan tubuhnya atau meletakkan punggungnya, termasuk juga perutnya di tanah, sebagai tanda kalau dia kalah dalam pergulatan. Ibnu Ishaq mengatakan kemudian Rasulullah SAW pernah datang kepada beliau, lalu bertemu dengan beliau, kemudian ngobrol dengan beliau. Dan ketika ngobrol, Rasul mengatakan, "Wahai Rukanah, kenapa sih kamu tidak mau mempercayai apa yang kukatakan kepadamu? Kenapa kamu tidak mau beriman kepada Allah?" Kemudian Rukanah mengatakan, "Wahai Muhammad, seandainya yang kau katakan itu aku yakini kebenarannya, sudah pasti aku akan mengikuti apa yang kau katakan dari semenjak dulu. Tapi aku belum yakin kalau yang kau katakan adalah kebenaran." Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Gimana kalau begini? Kita berduel, kita bergulat, dan apabila aku mampu mengalahkan dirimu, kamu beriman kepadaku." Rukanah dengan bangga mengatakan boleh. Karena dia yakin Rasul pasti kalah. Toh tidak ada orang satupun yang mengalahkan dia. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW berdiri dari tempat duduknya, kemudian berpindah ke tempat yang lebih luas di lapangan. Kemudian Rasul mengatakan, "Ta'al, ayo sini," kata Rasulullah SAW. Datang Rukanah kemudian menghadap Rasulullah SAW. Dan duel pun terjadi. Dan ternyata ikhwanu fillah rahimakumullah, tidak membutuhkan waktu yang sangat lama atau tidak membutuhkan waktu yang lama, Rasul mampu mengangkat Rukanah dan membantingnya ke tanah. Jatuh Rukanah, kalah Rukanah. Dan ketika Rukanah menyadari kekalahannya, dia bangun mengatakan, "Ulang lagi. Saya nggak percaya." Akhirnya kemudian Rasul mengatakan, "Silakan, ayo kita ulang lagi." Diulangi kemudian ikhwanu fillah, dan lagi-lagi Rasul tidak membutuhkan waktu yang lama. Rasul berhasil mengalahkan Rukanah, mampu menjatuhkan Rukanah. Dan setelah dia kalah dua kali, lagi-lagi Rukanah tidak mengatakan, "Saya nggak percaya." Ulangi lagi. Rasul mengatakan, "Ayo." Dan subhanallah, diulang untuk yang ketiga kalinya pertandingan antara Rasul dengan Rukanah bin Abdu Yazid. Tapi lagi-lagi dalam waktu yang sangat singkat, Rasul mampu mengalahkan Rukanah. Padahal tubuhnya besar, padahal ototnya kuat, padahal tinggi, padahal lincah, tapi dengan gerakan-gerakan yang sangat luar biasa, Rasul mampu mengalahkan Rukanah, ikhwanu fillah rahimakumullah. Setelah Rukanah kalah 3 kali berturut-turut, kemudian Rukanah mengatakan, "Ya Muhammad, demi Allah, sekarang aku baru mengakui tentang kehebatanmu." Kemudian Rasul mengatakan, "Wahai Rukanah, demi Allah, sesungguhnya kalau engkau mau, aku mampu mendatangkan sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang tadi aku lakukan." Rukanah mengatakan, "Apa wahai Muhammad?" Rasul mengatakan, "Lihat pohon itu?" "Iya."
Aku bisa memanggil pohon itu agar datang ke tempat kita, kemudian menghampiri kita. Rukana mengatakan, coba lakukan. Dan subhanallah, ikhwanu fillah rahimakumullah, Rasul kemudian memanggil pohon yang tengah berdiri kokoh di ujung sebelah sana. Ketika dipanggil, datang pohon tersebut menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rukana. Dan ketika menghampiri keduanya, Rasul mengatakan, udah balik lagi, kembali kemudian pohon ke tempat yang semula. Kemudian ikhwan fillah Rasul mengatakan bagaimana? Tapi tiba-tiba kemudian Rukana mengatakan, ini sihir. Malah kemudian dia pulang ke kampungnya mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah menemukan seorang penyihir yang hebat kecuali Muhammad. Ternyata dia memungkiri perkataannya. Dia mengatakan awalnya akan beriman kalau benar dikalahkan, tapi kemudian enggak juga beriman. Ini yang pertama, ikhwan fillah rahimakumullah, Rukana bin Abdu Yazid. Tokoh yang kedua adalah anaknya Rukana, Yazid bin Rukana. Diungkapkan dalam sebuah riwayat, pernah Yazid datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 300 ekor unta dan mengatakan, Muhammad, mau enggak kita bergulat? Rasul mengatakan, hadiahnya apa? Kalau engkau berani mengalahkan aku, berhasil mengalahkan aku, maka akan aku kasih 100 ekor kambing. Rasul mengatakan, silakan. Gulat kemudian keduanya dan Yazid kalah. Diberikan 100 ekor kambing. Gulat lagi, kalah lagi. Kasih lagi 100 jadi 200. Gulat lagi, kalah lagi. Dikasih kemudian sampai 300. Setelah kalah 3 kali, Yazid mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyerahkan 300 ekor kambing yang beliau terima kembali kepada Yazid bin Rukana. Ikhwanu fillah rahimakumullah, ini riwayatnya, ini kisahnya. Apa yang menarik dari kisah ini, ikhwanu fillah rahimakumullah? Yang poin penting yang ingin saya sampaikan terkait masalah kisah ini adalah bagaimana ternyata Rasulullah SAW mampu mengalahkan seorang tokoh dalam pergulatan gitu. Padahal dia belum pernah terkalahkan sama sekali. Apa rahasianya, ikhwanu fillah rahimakumullah? Saya kadang suka berpikir sepertinya rahasianya tercantum di hadis yang lain. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu, orang yang kekar itu, orang yang hebat itu bukan orang yang mampu mengalahkan dalam pergulatan. Bukan orang yang mampu membanting orang ketika bertengkar, ketika berkelahi, ketika bergulat. Tapi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ini modal utama, ikhwanu fillah rahimakumullah. Seseorang dikatakan hebat bukan cuma sebatas kuat energinya, kuat tenaganya, gede fisiknya, tapi juga yang paling penting adalah dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ketika seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka insya Allah dia akan lebih mampu mengendalikan fisiknya. Sehingga dia akan lebih mampu mengalahkan orang lain. Ikhwanu fillah rahimakumullah, kalau kita melihat contoh di film-film segala macam, banyak kemudian tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai tokoh, dia orangnya kecil, kurus dan kemudian kecil, tapi ketika dia mampu bersabar, dia mampu mengendalikan nafsunya, mampu mengalahkan orang-orang yang besar. Maka ikhwanu fillah rahimakumullah, dari hal yang luar biasa ini, dari kisah yang luar biasa ini, sangat penting bagi kita untuk bukan cuma sebatas membesarkan tubuh kita, menguatkan otot kita, tapi juga yang paling penting bagaimana kita menyertakan itu semua dengan belajar untuk senantiasa mengendalikan nafsu kita. Mengendalikan nafsu kita, terutama ketika muncul emosi dalam diri kita, terutama ketika muncul nanti kemarahan dalam diri kita, Rasul mengatakan la taghlab, la taghlab, la taghlab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Hadza minni ikhwan fillah rahimakumullah. Cukup barangkali. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa diambil. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.